Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Aku mau berada. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Nik, Yuk Kak, masuk. Shalom, shalom. Halo Kak. Halo, Halo. ada Elsa juga. Halo. Halo, Nick. Halo Kak. Nick, Ya? malam ini gue boleh tidur di tempat lu nggak ya? Boleh Kak. Tapi Boleh. kenapa Kak kamu tidur di sini? Ya, jadi gini ceritanya, Nick. Kan Kak. kemarin lu denger nggak yang kebakaran tuh di Iya, dekat iya, asrama kita kan ada ruko yang kebakaran. Iya, Nah, iya. orang-orang di sana nggak punya tempat tinggal. Akhirnya Kak Randy dan beberapa teman mau kasih kamar kita supaya dia bisa tidur di situ. Gitu. Jadi aku nggak punya kamar, mau nebeng di sini rencananya. Boleh banget Kak tidur di sini, boleh. Thank you banget ya. Thank you. Kalau perlu kamar aku juga, boleh Kak, kabarin aja. Oh gitu, serius? Iya Kak, nggak apa-apa kok. Oh gitu, kenapa kok kamu berbelas kasihan gitu, hebat? Ya pengen bantu-bantu aja sih Kak, ya setidaknya kan mungkin bisa bantu dari apa yang kita punya gitu kan. Wow, tapi aku masih amazed ya, kok tiba-tiba ya, maksudnya kan aku datang bawa bantal, guling, tiba-tiba kamarku Kak gitu. Apa Iya. sih yang membuat kamu itu? Aku penasaran Elsa. Ya aku ingat sih firman Tuhan juga kan ngajarin kita buat nolongin orang kan. Wow, firman Tuhan ya. Nah, aku jadi bersyukur nih, aku bangga banget sama kalian. Soalnya firman Tuhan kan juga bilang kan bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kita bahwa dia datang ke dunia bukan untuk
dilayani, tapi untuk melayani. Dan aku bersyukur banget sih, berarti benih-benih firman Tuhan itu udah ada nih di dalam hidup kalian. Iya, amin amin. Puji Tuhan ya. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Ayo Kak. Siap. Aku di mana? Di mari ya? Iya Kak. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal pelayanan ya, ketika Tuhan Yesus kan ngasih pengajaran kepada setiap kita kan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Betul. Pernah bayangin gak sih ketika kita lagi ngantri di satu antrian yang begitu panjang, terus kita dapat paling belakang nih, terus kayak ngerasa, aduh kayaknya bakal lama banget bisa sampai ke depan. Betul. Tapi yang terjadi justru waktu lagi ngantri gitu, orang yang paling depan bilang ke belakangnya, lu depan dulu, lu duluan daripada gua. Wih, asik banget. Nah, terus yang berikutnya juga bilang hal yang sama, yang di belakang gua, lu maju. Lama-lama kan yang paling belakang tuh jadi paling depan kan. Iya benar. Dan ini sebenarnya prinsip kerajaan Allah. Ketika yang terdahulu bisa jadi terkemudian, terus yang terkemudian bisa jadi terdahulu kan. Dan kita juga belajar bahwa di dalam pengajaran Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus bilang kerajaan dunia ini itu bicara tentang seorang pemimpin, ya dia yang punya power, dia akan mendapatkan banyak pelayanan. Tapi justru ajaran Tuhan Yesus itu bilang apa? Yang terbesar di antara kamu, hendaklah yang melayani. Wow. Wah, ini kan sesuatu yang berbeda ya dari Betul, yang dunia ajarkan, yang dunia kenal. Nah, kalau di dalam Alkitab kan bicara tentang pelayanan, Tuhan Yesus tuh ngajarin kita di Yohanes pasalnya yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ke-17. Nah, dari ayat-ayat tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Kenapa sih kita harus melayani? Kenapa Kak? Penasaran nih. Aku tulis dulu ya. Pelayanan. Harus caps lock gitu. Why? Kenapa ya kita harus melayani? Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita bisa simpulkan dari poin pertama, itu bicara tentang pelayanan adalah bukti kasih. Pelayanan sama dengan bukti kasih. Kenapa Ya. gitu Kak? Iya, karena gini, sama seperti iman tanpa perbuatan itu mati, begitupun yang namanya kasih tanpa pelayanan itu juga sia-sia. Ibaratnya nih, kalau ada cowok yang ngedeketin Elsa, terus bilang suka sama Elsa, tapi di dalam perjalanannya waktu malam minggu mau ngapel, suka banyak alasan. Ya, ngapel aja nggak mau kan, apalagi ngepel. Nah, nggak mungkin, ya kan? Males sih. Males pasti. Jadi dia bilang bentar-bentar, aduh Elsa jauh, sekarang kan bensin mahal, naik harganya, ya kan? Terus, ya Elsa gerimis, atau panas, cuaca nggak mendukung. Lama-lama kan si Elsa curiga, ini beneran sayang, beneran suka, apa enggak sih? Karena nggak ada pelayanannya, effortnya. Ya kan pelayanan sama pengorbanan itu kan identik kan. Iya, gitu. betul. Makanya pelayanan itu adalah bukti dari kasih. Gitu. Nah, kalau hidup kita mengasihi, pasti ada bukti-buktinya, yaitu pelayanan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita pelayanan? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Melayani kita. Nah, kalau teman-teman baca di Yohanes 13 tadi, kita akan menemukan bagaimana Yesus bersama para murid itu, Yesus bilang, aku akan menunjukkan kasih dengan jalan melayani kalian, yaitu aku akan membasuh kaki kalian. Wow. Ya. Jadi Yesus mempraktekkan itu. Bayangin nggak teman-teman kalau misalkan Yesus nih bilang sama murid-murid, Petrus dan kawan-kawan, ayo mari kita membasuh kaki. Tapi karena aku guru kalian, aku nggak ikutan. Kalian yang saling membasuh, sekalian juga dong basuhin kaki gue. Kira-kira momentum itu akan jadi sesuatu yang bermakna atau kayak ya udah biasa aja. Akan jadi biasa aja nggak sih ketika Yesus nggak meneladani, nggak memberikan teladan. Nah, kita bersyukurnya Tuhan yang kita sembah itu
Bukan cuma Tuhan yang bilang, ayo kalian saling melayanilah satu dengan yang lain. Tapi dia adalah Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Ya, dia buktikan kasihnya itu. Dan itu akan jadi satu alasan yang powerful untuk kita melayani juga. Aku ingat betul waktu itu di Master Plan Youth ada Bible Study. Dan aku mimpin Bible Study itu sama anak-anak Master Plan. Dan pasal yang aku bahas itu di Yohanes 13 tentang Yesus membasuh kaki murid-murid. Habis aku jelasin, nah aku kasih surprise tuh buat mereka. Di akhir penjelasan itu, aku udah sediain ember sama kain isi air kan. Iya. Ya udah aku bilang, yuk masing-masing duduk, aku mau basuh kaki kalian. Wah itu kan momen praktek juga ya, apa yang Firman katakan aku praktekkan. Dan di situ momentum yang sangat powerful sih. Mereka nangis, mereka ngerasa dikasihi, mereka ikut mendoakan aku. Dan abis momen itu, hubungan kita jadi sangat dekat dengan para anak-anak youth Master Plan. Nah, nanti lain kali Elsa sama Niko juga aku basuh ya kakinya, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang, kepanjangan nanti ya. Ya, intinya gini, Tuhan itu lebih dulu melayani kita. Ya, makanya kita melayani. Nah, yang ketiga, kenapa kita pelayanan adalah karena gini, di balik pelayanan, di situ ada kebahagiaan. Wow, kok bisa Kak? Kan melayani itu penuh pengorbanan, kok bahagia? Itu yang menarik makanya. Itu yang boleh dikatakan unik dari kerajaan sorga. Kalau orang logikanya melayani, dia kan effort ya, dia kan berkorban. Iya. Secara matematik, secara logika, rugi dong. Betul. Tapi justru dari kerugian itu, kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul ya, Rasul Paulus itu mengutip perkataan Tuhan Yesus. Rasul Paulus bilang ini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Gak masuk akal kan? Memberi kok malah lebih menjadi berkat daripada menerima. Yang ada kan, gue menerima dong, gue diberkati. Nah tapi inilah ajaran kerajaan surga. Terlebih berkat melayani daripada dilayani. Nah, memang ini akan jadi absurd ya, kayak masa iya sih? Dan kita cuma bisa ngerasain ketika kita mempraktekkan. Ketika kita mulai taat kepada firman Tuhan, di situ kita mulai ngerasain. Walaupun mungkin kita nggak dapat apa-apa. Mungkin kita berkorban waktu, tenaga, uang kita, air mata kita untuk melayani sesama. But somehow ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam pelayanan itu. Ya. Jadi, ayo kita sama-sama mulai melayani. Karena di dalam pelayanan itulah kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Gitu. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman nih? Pak dosen udah ngejelasin, sekarang pertanyaan. Saya mau bertanya Pak dosen. Boleh, anak mahasiswaku. Emang pelayanan yang Tuhan senangin tuh kayak gimana sih Kak? Karena terkadang kan itu saru ya Kak, dari profesi kita atau kebiasaan kita yang ngebuat bahwa pelayanan yang Tuhan senangin itu begini gitu. Padahal sebenarnya bukan gitu. Nah, pelayanan yang Tuhan senangin itu gimana Kak? Nah, tentunya untuk mengetahui pelayanan yang Tuhan suka atau tidak, ya nggak ada yang lain sih selain dari Alkitab. Ya, Raihlah Hidup ini salah satunya. Kita bisa mempelajari bahwa ternyata Tuhan itu menghendaki bukan sekedar bentuk pelayanannya, bukan sekedar korban sembelihan atau korban bakaran yang kita bawa, tapi di balik itu ada kasih, ada cinta kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Nah, aku kan suka bikin quotes ya di Instagram ya. Nah, udah follow? Oh, udah, kita kan temenan. Udah follow-followan dari kapan ya, aku lupa. Nah, itu kan aku pernah bilang gini, hal-hal yang spektakuler itu menjadi sia-sia jika dilakukan tanpa kasih. Namun hal-hal yang sederhana tapi dilakukan di dalam kasih itu menjadi bermakna. Gitu. Jadi apapun bentuk pelayanan kita, percayalah, mau itu kelihatan di mimbar, mau itu di belakang layar, selama kita lakukan di dalam kasih, itu berkenan di mata Tuhan. Itu pasti
menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Nah Kak, gimana cari taunya kalau kita tuh lagi melayani di dalam kasih gitu Kak? Cara taunya gimana tuh Kak? Nah, pertanyaan bagus ya, karena biasanya yang akan menguji apakah pelayanan kita itu dilakukan dalam kasih atau tidak, itu adalah ketika mungkin di dalam pelayanan kita tidak dihargai. Mungkin di dalam pelayanan kita dipandang negatif, disalah mengerti. Tapi kalau kita melakukannya karena kasih, kita nggak akan berhenti dong. Yes, benar. Karena motivasiku adalah kasih. Kalau motivasiku diakui orang, ngambek gua. Gila, udah capek-capek pelayanan, dibilang ini, dibilang itu. Nah, emang cuma di sini ladang pelayanan, iya kan? Jadi ngambek. Tapi kalau dasarnya adalah kasih, ya tentunya segala sesuatu perlu diklarifikasi, dijelaskan secara baik-baik. Tapi dengan kasih itulah kita akan tetap melangkah di dalam pelayanan. Nggak gampang baper, nggak gampang ngambek. Nah, itulah kasih. Wow. Kak, ngomong-ngomong ladang pelayanan nih, bener gak sih Kak tempat kita melayani ya cuma di gereja ataupun di komunitas Kristen? Atau ada tempat lain Kak kita bisa melayani? Ya, itu pandangan yang terlalu sempit ya. Kalau kita katakan bahwa pelayanan itu cuma di gereja atau di komunitas Kristen. Well, gereja dan komunitas Kristen itu memang salah satu ladang pelayanan. Tapi nggak berhenti sampai situ doang. Pelayanan kita itu harus dimulai dari yang terdekat dengan kita. Keluarga, hubungan kita dengan papa mama, dengan kakak adik. Itu kan ladang pelayanan kita. Jangan sampai kita kelihatan hebat di mimbar, di gereja selalu, wah, Randy yang pertama, Niko yang kedua, Elsa yang ketiga gitu ya. Di rumah, kita dianggap, ya ini mah anak taunya cuma gereja. Rumah udah kayak kosan, katanya gitu kan. Rumah udah kayak asrama. Nah, di keluarga, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di pergaulan kita nih, di lingkungan asrama ini, itu pun bentuk pelayanan kita. Jadi kita mesti ubah mindset bahwa pelayanan itu cuma bicara gedung gereja. Tapi dimanapun kita berada, itulah ladang pelayanan kita. Gitu. Keren. Nah Kak, gimana nih misalnya kalau misalnya aku melayani, tapi sebenarnya keluarga kita aja nih Kak, nggak terlalu akur Kak sebenarnya. Apakah pelayanan kita tuh layak di mata Tuhan Kak? Keluarga kita belum nggak akur. Nah pertanyaan gini, keluarga ini nggak akurnya karena kita atau bukan? Kalau kita biang keroknya nih, maksudnya gara-gara kita keluarga ini jadi konflik, jadi berantakan, ya kita yang harus membenahi diri kita. Ya, aku harus katakan bahwa kalau perlu, jangan fokus dulu di pelayanan gerejawi. Fokus dulu benahin hidup kita di tengah keluarga gitu loh. Jangan sampai jadi batu sandungan kan. Jangan sampai keluarga kita nggak dapat berkat pertama-tama dari kita, malah orang lain yang ngerasain gitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau ketidakakuran di tengah keluarga ini bukan karena kita, misalkan karena papa dan mama yang sering berkonflik, ya pelayanan tetap aja jalan terus. Tapi kita sembari doakan terus, sembari tabur kasih, tabur keteladanan, ya kan? Sambil terus berdoa, suatu hari Tuhan akan jamah hati mereka. Gitu. Elsa. Kak, berarti melayani itu bakal menginfluence orang yang kita melayani gitu kan Kak ya? Yes. Nah, kalau misalkan kita udah melayani orang tua kita sebegitu mungkin gitu kan, dengan kasih kita udah sabar dan lain-lain, tapi tetap aja orang tua kita tidak memandang itu gitu Kak. Apakah itu melayani juga? Nah, makanya tadi ini nyambung sama pembahasan kita di awal. Melayani itu kan harus dimotivasi oleh kasih. Iya. Kasih itu menerima apa adanya, kasih tidak menuntut, kasih tidak memaksa. Wah. Jadi ketika kita berbuat kasih kepada keluarga kita, ya perbuatan baik kita, kasih kita itu ya for the sake of love. Karena kasih itu sendiri, bukan karena gue kasihi orang tua gue supaya one day mereka berubah. Artinya kita punya deadline, kita punya target. Lu harus berubah ya, kan gue udah kasihi. Akhirnya apa? Kalau mereka belum juga berubah, kecewa dong. Ya nggak? Kita kan bilang, Tuhan mana? Udah gue udah taat, gue udah lakukan bagian gue kok, tapi orang tua gue nggak berubah. Nah,
kita lakukan bagian kita. Kasihi mereka, terima mereka apa adanya, doakan. Ya. Justru waktu kita mulai menyadari bahwa gue bukan siapa-siapa, gue bukan Mesias, gue bukan juru selamat keluarga gue. Gue cuma lakukan bagian gue dan gue serahkan sisanya sama Tuhan. Iya. Disitulah Tuhan bertindak, disitulah Tuhan turun tangan. Wow. Gitu. Tapi sampai pada waktu itu, sabar, berdoa terus. Ya, kairos Tuhan pasti yang terbaik. Wah. Nah Kak, ngomong-ngomong pelayanan di gereja Kak, aku kan melayani musik juga di gereja nih Kak nih. Tapi kadang di dalam gereja itu, apalagi di atas panggung terutama Kak, untuk nerima pujian tuh lumayan membuat hati aku tergugah gitu loh Kak. Nah, Kakak ada tips nggak Kak biar hati ini tuh nggak naik cepet-cepet gitu loh Kak? Maksudnya, gimana sih cara melayani di atas panggung yang benar gitu Kak? Iya. Hati kita harus apa gitu Kak? Nah, apalagi kalau ada gebetan ya. Wah iya benar. Datang. Orang yang kita suka. Langsung singkup-singkup, keluarin semua. Iya, jadi tema ini pasti berhubungan juga soal worship ya, tentang penyembahan. Nah, kita perlu untuk mendefinisi ulang worship itu apa sih? Worship itu kan saat kita yang datang di gereja, baik itu yang di mimbar maupun yang di bangku jemaat, itu sama-sama hadir untuk menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan. Mindsetnya itu loh. Kita adalah worshiper, baik yang di depan mimbar maupun yang di bangku jemaat. Audiensnya itu Tuhan. Wow. Surga yang jadi audiensnya. Jadi bukan jemaat ya Kak? Bukan jemaat. Nah, selama ini kan mindset kita, gue pelayanan nih. Iya. Nih udah penontonnya. Makanya kalau audiensnya belum rame, biasanya kan ibadah belum mulai. Iya benar. Nungguin dong. Kurang rame nih ya kan, kurang ada yang sorak-sorak. Lah karena dia pikir dia yang lagi perform, jemaat jadi audiens. Nah, ini yang perlu untuk terus diajarin ke jemaat maupun kepada yang melayani bahwa bukan kita loh audiensnya, bukan jemaat audiensnya, tapi surga. Wow. Nah, jadi kita sama-sama angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Yes, dan itu pasti beda bro. Pasti motivasi kita bukan lagi mencari pengakuan manusia, pujian manusia, gitu. Mindset tentang worship itu yang harus dibenerin. Nah Kak, biasanya kita para worshiper dapat PK nih Kak, setelah melayani. Nah menurut Kakak PK itu harus apa gitu? Hati kita harus apa terhadap itu Kak? Oke. Iya, namanya manusia ya. Manusia itu kan ya butuh untuk kehidupan. Mereka butuh persembahan kasih itu. Nah, tapi kita belajar gini. Memang di Alkitab dibilang bahwa barang siapa bekerja, hendaklah ia mendapatkan upahnya. Ya. Jadi itu bukanlah hal yang masalah ketika di akhir pelayanan kita lalu ada amplop ya kan yang diserahkan kepada kita, viatikum bahasanya gitu kan. Diberikan lalu kita terima. Nggak salah gitu. Nggak salah untuk kita menerima persembahan kasih, tapi yang jadi masalah seringkali apa? Kita mendasari pelayanan kita di atas persembahan kasih. Motivasinya itu, mengharapkan itu. Nah, itu tuh yang sering dipakai, yang salah ya Kak? Nah, jadi orang datang pelayanan, mindsetnya udah berapa nih? Cepet, 200, 300. Waduh, hitung. Iya, udah berhitung duluan kan gitu. Nah, biasanya, aku punya tips and trick buat diriku sendiri sih gitu. Jadi, ya di dalam pelayanan ada kalanya memang aku terima persembahan kasih itu. Tapi yang kedua kadang kita harus peka akan suara Roh Kudus. Iya. Kadang Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk nggak usah diterima, balikin aja, berkatin gereja itu. Aku pernah satu kali pelayanan ke Sukabumi, tolnya belum ada tuh yang baru nih. Wah. Lumayan panjang ya kan perjalanan, nginep semalam, pelayanan 3 kali di ibadah mereka. Di akhir pelayanan dikasih PK dong. Tapi hatiku dari pagi itu gelisah. Karena memang gereja itu sedang ada masalah dengan lahan. Ya. Jadi pemilik tanah itu yang adalah anak dari yang pendiri pertama kali ngasih tanah itu minta tanahnya. Waduh. Nah, jadi mereka lagi sengketa dan lagi bener-bener keadaannya terdesak deh. Mereka kesulitan. Aku nggak sampai hati dan Roh Kudus juga kuat di hati aku. Udah, balikin.
Sukabumi men. Wow. 2 hari semalam. Aduh gitu kan. Keren. Ya tapi itu gerakan Roh Kudus gitu loh. Dan aku harus peka. Nah itu pertama bisa gitu. Yang kedua, aku juga melatih diriku untuk tetap murni adalah dengan menerima pelayanan-pelayanan yang emang tanda kutip nggak ada PK-nya. Bermunculan tuh komunitas-komunitas via Zoom. Tiba-tiba ngontek, Kak kita punya komunitas nih. Kakak ngisi ya. Tapi mohon maaf sebelumnya Kak, nggak ada persembahannya. Nah ini yang gue cari. Nah ini yang perlu untuk mengimbangi. Supaya apa? Waktu gue dapet persembahan dari tempat lain, gue nggak terlena, gue nggak lupa bahwa pelayanan bukan tentang ini. Wow, keren. Nah, aku mulai terimain gitu kan. Ya walaupun kadang komunitas online itu ya ngaret ya. Aduh. Terus kadang udah menjelang hari H nggak dikonfirmasi lagi. Gue bilang, aduh ya nggak dapat PK sih nggak dapat PK, tapi ya ini dong. Gitu ya, itu sedikit inilah. Tapi ya itu bentuk ya cara kita untuk menjaga hati sih di hadapan Tuhan. Gitu. Nah Kak, soal jaga hati nih, misalnya nih kita udah dijadwal untuk pelayanan hari Minggu gitu, melayani di mimbar, tapi Kak tiba-tiba kita ngalamin satu masalah nih Kak. Nah terus kadang mood kita yang tadinya lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba ngedrop. Nah tapi kita harus melayani tuh kan Kak. Apakah dengan keadaan hati kita yang kayak gitu, mood kita yang lagi gak benar, itu tetap bisa memuliakan Tuhan Kak? Ini kasusnya pasti berbeda-beda ya, kasus tertentu gitu. Cuma kalau buat aku yang paling penting adalah apa yang menjadi bagian kita untuk menjaga hati itu kita lakukan. Misalkan gini, aku pernah satu waktu mau naik mimbar, dalam perjalanan aku tuh konflik sama Kadita istriku. Ya di rumah tuh kayak ngocol-ngocolan, nyolot-nyolotan gitu karena soal ini, aku pesen Gojek, pesen ojek online, terus minta tolong Kadita. Nah, karena Kadita baru bangun, akhirnya agak lama ngerjainnya. Terus aku jadi ngegas kan, naik gitu. Nah, itu mau pelayanan ke sekolah waktu itu, pelayanan di sekolah. Dan sepanjang jalan aku gelisah, aku nggak tenang kayak, ayo katanya mau pelayanan, tapi hatinya kok lagi nggak beres nih gitu. Ya udah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya aku berusaha untuk memurnikan hatiku di hadapan Tuhan. Aku udah melupakan kejadian itu dan nggak berhenti sampai situ. Aku telepon istriku. Aku bilang, Cil, karena aku manggilnya Bocil. Dita Bocil. Cil, sorry ya tadi aku ngegas karena ya tadilah masalah telat segala macam. Ya dia bilang, yaudah. Ngeselin dia bilang. Udah, yang penting bagian gue kan udah gue lakuin, gue jaga hati gue. Nah, itu adalah bagian yang bisa gue lakuin. Sisanya, misalkan Kadita masih dalam keadaan bete saat itu, ya itu proses buat dia, urusannya dia. Yang penting hatiku udah benar, aku juga udah rekonsiliasi kan. Nah, itu bagianku. Nah, kalau kasusnya seperti itu, iya kita harus beresin. Nah, kalaupun itu di luar kendali kita, sekali lagi, ya lakukan aja yang kita bisa. Jaga hati kita, murnikan hati kita, layani Tuhan. Karena gini, aku percaya waktu kita melayani Tuhan di dalam kondisi batin yang bergumul, Tuhan itu nggak yang kayak, Randy masih kurang, belum murni, masih kurang. Dia nggak gitu. Justru dia bilang gini, come on, walaupun di tengah keadaanmu yang seperti itu, kamu masih mau melayani aku justru berkenan atas itu. Di dalam kesulitanmu, di dalam hatimu yang sedang bergumul, kamu tetap memilih melayani aku. Oh, itu keren sih buat aku. Gitu. Tapi ingat, kalau dalam keadaan tadi masih bergumul, harus turun dari mimbar, beresin. Beresin hatinya. Jangan jadi akhirnya kebiasaan, ya kan? Iya, Tuhan menghargai hatiku yang lagi nggak beres ini. Tapi aku tetap melayani Tuhan. Besok-besok udah jadi kebal akhirnya. Akhirnya udah nggak peka lagi tuh. Masih benci, masih kesel, naik mimbar terus. Padahal ada satu ayat tuh bagus banget, Tuhan Yesus bilang, kalau engkau teringat akan sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau, lebih baik tinggalkan dulu persembahanmu, pergi berdamai dulu dengan orang itu. Baru bawa persembahanmu kepada Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang
mengacukan ayat ini, nggak peduli sama ayat ini, dan feel free aja, fine aja naik ke mimbar, tapi hatinya lagi nggak beres gitu. Jadi sebisa mungkin Elsa dan Niko, ayo jaga hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Kak, tapi kalau mengacu ke ayat tadi berarti boleh dong Kak untuk izin pelayanan? Izin pelayanan untuk berdamai loh ya. Iya. Nah, jangan izin pelayanan ngambek. Awalnya bilangnya izin. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pelan-pelan melipir halus ya kan. Nah, jangan gitu. Tuhan tahulah hati kita ya. Kalau emang aku ada masalah, aku mau beresin masalah ini sebisaku, secepat yang aku bisa, aku izin dulu. No problem. Jujur seperti itu. Gitu. Tapi bener, diberesin. Jangan itu cuma alasan buat melipir halus gitu. Melipir halus. Izin sakit gitu. Iya, izin sakit. Ini keluarin surat resign. Resign pelayanan bisa ya? Oh, bisa. Jangan ditiru ya. Nah Kak, kalau misalnya nih kita misal baru melayani, terus ternyata pelayanannya tuh kita anggap berat Kak. Jadi kadang kita mikir, ini nggak sesuai dengan kapasitasnya nih, berlebihan. Terus jadinya pelayanan itu bukan yang membuat kita bersyukur, tapi malah bikin kita bersungut-sungut Kak. Nah, kalau kayak gitu gimana Kak? Nah, aku tuh sempet bikin konten ya kemarin. Kita kan suka denger jargon tagline ya soal pelayanan tuh melayani tanpa batas kan. Nah, aku coret tanpanya, aku ganti jadi tahu. Melayani tahu batas. Karena kita tuh sering banget ya dari dulu diajarinnya kayak ayo pelayanan tuh total, semuanya. Keluarga berantakan, bodo amat. Kuliah nilainya hancur, bodo amat. Yang penting pelayanan. Serem. Iya, tanpa sadar gitu. Dan sangat disayangkan kalau pemimpin gereja itu nggak punya satu hati yang peduli terhadap kesejahteraan dari orang-orang yang dia pimpin. Jangan sekedar, yang penting gereja kita makin besar, makin produktif. Tapi kita lupa kesejahteraan orang-orang yang bekerja bersama kita. Kita mesti tanya, kalau kamu pelayanan sekarang, keluargamu gimana? Istri anak-anakmu baik-baik aja? Semua aman? Mungkin kuliahmu kayak gimana? Ya, itu kan perlu diperhatikan. Jangan for the sake of konten, productivity, akhirnya yang seperti itu dilupakan gitu. Dan yang lebih penting lagi, itu yang paling aware akan hal ini seharusnya siapa? Diri kita sendiri. Kita yang tahu batasan kita yang tahu kapasitas kita yang tahu prioritas kita. Wow. Jangan sampai nih kita hadir di tengah pelayanan, keluarga kita ketinggalan. Itu aku suka banget satu statement dari Kak Yeri Patinasarani. Kak Yeri bilang gini, kalau kita melayani di gereja, kita abis-abisan, kita forsir tenaga kita, waktu kita, lalu kita sakit, dan ujung-ujungnya misalkan meninggal dunia, gereja berduka. Berapa lama? Seminggu? 10 hari? Habis itu apa? Full timer baru datang kan? Kita terlupakan. Tapi waktu kita nggak ada, bagaimana keluarga kita? Emang gampang cari papa baru? Emang gampang cari suami baru? Mereka akan lebih kehilangan kehadiran kita kan. Nah makanya bagi aku, family comes first. Keluarga itu memang pelayanan bisa dimanapun, termasuk tentunya di keluarga. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kita, mungkin dengan papa mama, dengan kakak adik, dengan yang udah berkeluarga, dengan suami, istri, anak-anak. Itu penting banget. Keren banget Kak. Bagus banget. Kak, puji Tuhan. Emangnya kenapa sih Tuhan membutuhkan kita untuk melayani seseorang gitu Kak? Contohnya mungkin ada orang yang butuh banget kita 100% gitu, benar-benar hidupnya butuh banget kita gitu. Kenapa enggak Tuhan aja yang melayani dia gitu Kak? Kan Tuhan yang lebih tahu dia. Bahkan Tuhan bisa 24 jam mengawasi dia gitu Kak. Sedangkan kita kan paling cuma berjam-jam doang gitu. Kenapa Tuhan mau meresikokan hidup orang itu kepada kita gitu Kak? Yang mungkin bisa besok meninggal atau 2 hari lagi atau kapanpun gitu Kak. Kenapa ya Kak? Ini pertanyaan yang bagus ya bro ya. Itu pertanyaan yang perlu kita jawab sih. Kenapa ya? Emang Tuhan katanya dia maha kuasa. Katanya dia berdaulat atas segala sesuatu. Tapi kenapa
butuh kita ya di dalam pelayanan? Gini, Tuhan sebenarnya nggak butuh kita. Tuhan bisa melakukan apapun. Ya kan, di Kisah Rasul dibilang, dia Tuhan yang tidak dilayani oleh tangan manusia. Itu kata Petrus saat itu. Tapi kenapa Tuhan ajak kita? Nah, aku mau kasih satu analogi. Misalkan gini, ada ayah dan anak. Ayahnya ini seorang kontraktor bangunan, kerjanya ke site gitu, gedung yang belum jadi dia bangun gitu. Lalu suatu ketika anaknya tuh libur sekolah, terus dia bilang, "Pah, aku mau ikut dong ke tempat papa kerja." Nah, akhirnya si papa ngajak anaknya, "Yaudah deh, yuk ikut yuk, lihat papa kerja." Dan di site itu kan gedung berantakan semua gitu kan, belum jadi sama sekali. Terus si anak SD ini bilang, "Pah, apa yang bisa aku kerjain?" Dari sekian banyak pekerjaan berat, papanya bingung dong. Yang mana ya? Ya udah deh, ini aja udah paling ringan tapi agak-agak ngeri. Jadi ada satu lubang di mana anak ini harus masukin paku ke dalamnya. Ya udah kamu masukin deh tuh lubang itu dengan paku. Ya hati-hati ya, jangan tangan lo yang lo pukul pakunya bener-bener. Oh iya Pak. Gitu. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Sepanjang hari bapaknya ini nggak fokus kerjain kerjaannya, dia cuma fokus ngeliatin anaknya. Nih kira-kira anak gua mukul beneran pakunya atau tangannya sendiri yang terluka gitu kan. Iya. Sampai akhirnya dari pagi sampai sore berhasillah anak itu memasukkan satu paku ke dalam lubang. Seharian ya? Seharian. Dan dia bilang, "Wah Pak, berhasil Pak, tugas dari Papa." "Oh iya nak, keren, mantap. Yuk kita pulang." Pulanglah mereka. Beberapa bulan kemudian gedungnya jadi. Dan mereka kebetulan melintasi gedung itu. Anaknya bilang apa? "Pak, lihat tuh gedung. Itu aku yang bangun Pak." "Itu aku yang kerjain loh Pak, aku masukin satu paku Pak, aku inget betul." Papanya cuma senyum. Papanya bilang, "Keren nak. Hebat ya, kamu bisa ngambil bagian dalam pembangunan gedung ini. Papa bangga sama kamu." Waktu kita ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan sebenarnya nggak butuh. Seringnya kita ngerepotin. Benar-benar. Kita ngerepotin. Tapi apa? Kenapa Tuhan mau ajak kita? Simply karena ini. Bapak itu mau berbagi sukacita sama kita. Wow. Bapak tuh mau kita juga ngerasain isi hatinya. Waktu ada satu jiwa bertobat, seisi sorga bersorak-sorai, Bapak pengen kita ngerasain hal itu. Wow. Makanya dia ajak kita pelayanan. Keren. Iya, keren ya, puji Tuhan ya. Mantap. Iya, Jangan jadi ngerepotin. tapi bukan artinya berhenti pelayanan ya kan, gue Iya, ngerepotin enggak. Kita tetap pelayanan. Nah, teman-teman, Niko, juga Elsa, sahabat semua, hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang bagaimana melayani sesama, yang merupakan tentunya salah satu perintah yang penting dari Tuhan untuk kita lakukan. Karena di dalam kerajaan Allah, yang terbesar, yang terhebat itu justru yang melayani sesamanya. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Ya nggak, Nik? Nanti kalian balas-balasin kan? Betul. Chat dari teman-teman ya. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat semua berkesempatan untuk mendapatkan ini, Alkitab Raihlah Hidup. Ya, ini akan didapatkan secara gratis dan juga bisa di-download aplikasi Reach for Life Indonesia. Ya, itu gratis di iOS maupun Android. Nah, dengan adanya ini, Nik, kita bisa membantu saudara-saudara kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan lebih dalam, dengan cara yang fun, ya. Itu sangat berguna pastinya di dalam komunitas sahabat semua. Nah, bahkan Alkitab ini sendiri, ya, Alkitab Reach for Life ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi, kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit.
Kayak tadi tuh kalian lempar-lempar, saya kesusahan sebenarnya. Tapi karena saya baca ini, saya bisa menjawabnya gitu ya. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu kita. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.